SMA Negeri 1 Gula. Saya akan menjelaskan tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yaitu dibagi menjadi 7. Yang pertama, pengertian produksi. Yang kedua, tujuan produksi. Yang ketiga, faktor-faktor produksi. Yang keempat, teori perilaku produsen. Yang kelima, konsep biaya produksi. Yang keenam, konsep penerimaan. Yang ketujuh, laba maksimal. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan penambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, tujuan produksi. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang tercukupi. Bagi pihak produksi, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Yang ketiga, faktor-faktor produksi. Dalam memproduksi barang atau jasa, ada beberapa hal yang dibutuhkan. Hal-hal tersebut disebut faktor produksi. Faktor produksi terdiri atas hal-hal berikut. Yang pertama, faktor produksi alam, natural resources. Faktor produksi alam antara lain terdiri atas tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja, labor. Berdasarkan kualitas, kemampuan, dan keahlian, tenaga kerja berbagai atas tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang ketiga, faktor produksi model. Modal kapital umumnya meliputi benda-benda hasil produksi yang digunakan untuk proses produksi barang-barang dan jasa-jasa lain. Fungsi faktor produksi model adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Yang keempat,
Faktor produksi keahlian skill atau sumber daya pengusaha. Faktor produksi terakhir yang tidak kalah penting adalah keahlian atau faktor produksi kewirausahaan. Yang keempat, teori perilaku produsen. Penggabungan berbagai faktor produksi yang umum disebut masukan, memberikan hasil produksi yang disebut keluaran. Contohnya dalam proses produksi mebel, input antara lain berupa papan, cat, mesin, tenaga manusia, dan bangunan. Adapun output adalah meja, kursi, dan jenis mebel lain. Dalam teori perilaku produsen, pembahasan tidak hanya mencakup proses produksi tersebut, namun juga proses lain yang harus dijalani agar tujuan dari perusahaan tercapai. Agar dapat lebih mengenal perilaku produsen, perhatikan contoh beberapa perilaku produsen berikut. Yang pertama, produsen mencari keuntungan dengan menghasilkan barang atau jasa. Sebanyaknya memulai model sesedikit mungkin. Yang kedua, produsen menetapkan biaya produksi berdasarkan faktor input produksi tersebut. Akibatnya, ketika harga salah satu faktor input naik, harga pokok produksi pun ikut naik. Yang ketiga, produsen menghasilkan barang atau jasa sesuai kebutuhan konsumen serta sesuai tren atau hal yang sedang meminati masyarakat. Yang kelima, konsep biaya produksi. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Untuk mempermudah pengukuran biaya yang beragam tersebut, kita dapat mengelompokkan biaya terjadi, biaya tetap, variabel, dan total. Biaya tetap adalah biaya yang harus ada dapat proses produksi, dipengaruhi oleh besar kecilnya unit barang dan jasa yang diproduksi. Yang biaya variabel adalah biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output. Yang biaya total adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang keenam, konsep penerimaan. Berdasarkan kaitannya dengan penerimaan, kita bisa membagi komponen dalam masyarakat. Salah satunya berdasarkan kepemilikan terhadap faktor produksi. Yang pertama, pemilih faktor produksi alam seperti petani, pemilih bangunan, pemilih perkebunan dengan balas jasa berupa sewa. Yang kedua, memiliki faktor produksi tenaga kerja seperti tenaga ahli, tenaga buruh, dan tenaga terampil dengan balas jasa berupa upah atau gaji. Yang ketiga, pemilih faktor produksi model seperti memilih modal besar, modal kecil, dan modal penengah dengan balas jasa berupa bunga modal. Yang keempat, memiliki faktor produksi kewirausahaan seperti pengusaha besar, pengusaha penengah, dan pengusaha kecil dengan balas jasa berupa laba. Yang ketujuh, laba maksimum. Dari hasil analisa antara jumlah biaya dan penerimaan, perusahaan dapat menentukan berapa jumlah produksi yang akan mendapatkan produktif atau keuntungan
perusahaan. Profil atau laba adalah kelebihan penerimaan atas biaya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.